Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan Yesus. Karena kasih dan kebaikan Tuhan saya bisa ada di tempat ini, berjumpa dengan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Dan saya juga berterima kasih kepada kedua orang tua rohani yang sudah memberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, walaupun sudah lambat tapi saya tetap mau ucapkan selamat 100 tahun GPDI buat jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. GPDI bisa ada sampai saat ini, saya yakin itu semua karena peran Roh Kudus. Saya yakin itu semua karena di GPDI ada kuasa, karena di GPDI ada iman, dan di GPDI ada mujizat. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya bersyukur karena kenapa? Karena saya masih diberi kesempatan untuk melayani. Pak Gembala yang ada tempat ini selalu katakan, melayani saja. Kok ada kesempatan melayani saja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita harus gunakan setiap kesempatan yang diberikan untuk melayani Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak akan berlama-lama. Pada hari ini kita akan belajar bersama tentang yang namanya iman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, iman adalah hal yang penting yang harus ada dalam kehidupan setiap orang percaya. Setiap anak-anak Tuhan itu harus memiliki yang namanya iman. Harus memiliki yang namanya iman. Karena kenapa? Karena ini yang menjadi pembeda antara anak-anak Tuhan, antara orang-orang percaya dengan orang-orang dunia. Iman yang kita miliki bukan iman kepada patung-patung. Iman yang kita miliki bukan iman kepada Allah yang tidak dikenal. Iman yang kita miliki bukan iman kepada Allah yang tidak jelas. Tapi iman yang kita miliki itu adalah iman yang pasti, adalah iman yang jelas. Iman yang kita miliki adalah iman kepada pribadi Tuhan, kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Daud katakan, Tuhan adalah Tuhan pencipta alam semesta, Tuhan yang menciptakan kehidupan kita. Jadi iman yang kita miliki adalah iman yang jelas. Jadi ini yang menjadi pembeda antara iman kita dengan iman yang lain. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Ibrani pasal 11 ayatnya yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, memang iman ini, kalau kita berbicara tentang iman, orang pasti akan berkata, gila tahu. Karena kenapa? Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Simpelnya iman itu melihat sesuatu di tempat yang tidak ada sesuatu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang Kristen, ketika kita memiliki iman, berarti kita melihat suatu hal yang berbeda. Kita punya sudut pandang yang berbeda dari sudut pandang orang dunia. Kalau orang dunia melihat masalah, oh itu hanya hal yang datang untuk menghambat apa yang akan saya lakukan. Kalau orang dunia melihat problema hidup, oh itu biasa, itu takdir. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi sebagai orang Kristen yang memiliki iman dalam hidupnya, dia punya sudut pandang yang berbeda. Ketika dia mendapat masalah, dia akan berkata, berarti ini adalah cara Tuhan untuk mendewasakan saya. Berarti ini adalah cara Tuhan untuk membuat rohani saya berbeda, untuk membuat kehidupan rohani saya semakin kuat. Cara pandang yang berbeda, cara pandang orang Kristen, itu selalu pakai iman. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita bicara selalu pakai iman, saudara, terkadang orang katakan begini, iyo ngam pakai iman itu lawan itu corona. Saudaraku, kita harus tanamkan baik dalam pikiran kita, apa yang kita pahami tentang iman ini. Jangan sampai salah. Ada orang yang penting saya sudah datang ke gereja, yang penting saya sudah ibadah, yang penting saya sudah berkorban untuk pembangunan. Terserah. Tidak salah saudara datang ibadah.
Tapi ingat, yang terkonsep dalam pikiran kita itu yang bagaimana. Jangan sampai yang terkonsep dalam pikiran kita sama seperti orang-orang Farisi. Mereka rajin ibadah. Mereka tahu hukum Taurat. Orang yang diakui tentang pengetahuan Tauratnya. Tetapi yang terkonsep di pemikiran mereka itu berbeda. Makanya ketika Yesus katakan kalau kehidupanmu tidak lebih baik dari orang-orang ini, tidak mau masuk surga. Kalau dipikir mereka baik, ya, mereka lakukan hukum Taurat, ya, mereka boleh dikatakan lebih baik daripada orang-orang Kristen yang lainnya. Ya. Tapi kenapa mereka tidak bisa? Karena kenapa yang terkonsep dalam otak mereka itu berbeda. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, ya, kita harus pahami dengan baik apa yang terkonsep dalam pikiranku tentang iman. Jangan berpikir yang terkonsep dalam pikiranku tentang iman yang penting so ibadah so diberkati. Yang penting so ibadah so pasti sehat. Kita harus tanamkan baik apa yang menjadi konsep iman di dalam pikiran kita. Karena kenapa? Kalau kita salah, jangan sampai kita sama dengan orang-orang itu yang dikatakan Yesus. Saudara pun dikasih oleh Tuhan, ya. Ada yang berpikir, di tengah corona begini, ya, takut mau pergi ibadah, jadi serba dilema, saudara. Ya. Hari ini saya mau katakan, ya, iman yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu iman yang luar biasa. Bahkan yang Yesus katakan iman yang mengalahkan dunia. Saudara pun dikasih oleh Tuhan. Ada beberapa yang harus kita pahami tentang iman, yang harus kita tahu tentang iman. Tentang iman yang kita miliki. Tentang iman yang kita percaya yang sudah terkonsep dalam pemikiran kita. Yang pertama, iman Kristen itu iman yang memiliki tujuan. Iman Kristen itu iman yang memiliki tujuan. Tujuannya jelas. Iman yang kita miliki itu bukan iman yang tanpa tujuan. Ya, cuman iman begitu saja, tujuannya satu apa? Diberkati jadi orang kaya. Yes, selesai. Ya. Iman yang kita miliki itu ada tujuan. Tujuannya jelas. Ya. Tujuan iman Kristen yaitu keselamatan. Tujuan iman orang Kristen yaitu keselamatan. Jadi tanamkan baik. Ya. Apa yang terkonsep dalam pemikiran kita jangan sampai salah. Tujuan iman saya yaitu keselamatan. Ya. Tujuan iman saya yaitu keselamatan. Ya. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-9. Ya. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu yaitu keselamatan jiwamu. Jadi iman yang kita miliki itu iman yang jelas. Iman yang bukan iman tanpa tujuan. Ya. Ada tujuan yang jelas. Tujuannya itu satu, keselamatan. Ya. Kalau berkat, ya, prestasi, engkau memiliki jabatan, itu hanya bonus-bonus, saudara. Itu hanya bonus-bonus ketika di kantor engkau dipromosikan oleh Tuhan. Itu bonus-bonus dari Tuhan. Tapi ingat yang utama itu keselamatan. Apa guna, ya, kita jadi orang hebat, ya, jabatan kepala kantor, tapi keselamatan jiwa tidak ada bagi kehidupan kita. Itu semua sia-sia. Jadi mari kita tanamkan baik dalam pemikiran kita. Tujuan iman saya yaitu keselamatan. Jadi mari katakan kiri dan kanan, saudara. Atau yang baku pasangan, karena sama suruh kiri kanan ada yang terlalu jauh, saudara. Kalau ada yang duduk baku samping, katakan di sampingnya. Tujuan imanmu keselamatan. Amin. Tujuan iman kita keselamatan. Ada sini yang tidak mau selamat? Ya. Kita pasti tidak mau. Ya. Kita suka mau selamat. Ya. Kita ingin menikmati rumah yang sudah Tuhan sediakan. Ya. Yesus waktu naik dia katakan saya pergi untuk menyediakan tempat. Ya. Saudaraku, kita ada tempat di sana. Amin. Kita memiliki tempat di sana. Ya. Jadi kita mau menikmati tempat itu. Ya.
Kita mau menikmati tempat yang sudah disediakan bagi kita. Ya. Kita mau menikmati keindahan surga. Ya. Kita mau menikmati ya, fasilitas surga. Ya. Enak saudara di surga. Ya. Yang penting di sana saudara jangan pernah cari matahari. Ya. Karena di surga sudah tidak ada matahari lagi saudara. Ya. Yang menyinari adalah kemuliaan Allah. Amin. Jadi ketika di surga nanti ya, mungkin jemaat, kalau tidak salah ini jemaat sektor 2. Ya. Ada yang baru ketemu, ya. Katakan imanmu, tujuan imanmu sudah didapatkan. Ya. Tujuan imanmu sudah engkau raih. Amin. Jadi mari kita mau saling menguatkan. Ya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ketika kita berbicara tentang iman, ya, saya yakin kita semua sini punya iman. Saya percaya semua kita yang hadir tempat ini punya iman. Ya. Cuman terkadang yang membedakan itu kualitasnya. Terkadang yang membedakan itu kualitasnya. Ada yang kuat imannya dan ada yang lemah imannya. Ya. Tapi sebenarnya ini bukan suatu masalah. Ini adalah hal yang saling membutuhkan. Ya. Kalau saudara rasa saudara sudah kuat iman. Dan saudara tahu ada saudara yang belum kuat imannya. Ada teman saudara. Ya. Sama jemaat, mari kita harus saling menguatkan. Kita saling menopang, ya. Karena kehidupan kita sebagai orang Kristen jangan egois, saya saja yang selamat, ya. Orang lain biar jo, ya. Supaya itu surga yang peluas sekali itu saya sendirian nikmati, ya. Mari kita saling menopang. Ketika ada teman kita dalam masalah dan kita lihat, sepertinya dia butuh untuk ditolong, tolong, ya. Bantu, ya. Supaya kita sama-sama mendapat tujuan keselamatan itu. Supaya kita sama-sama meraih tujuan keselamatan itu. Ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena enak ketika kita selamat sama-sama. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya. Ingat yang pertama, ya, tujuan iman orang Kristen itu jelas. Ya. Tujuan iman orang Kristen itu adalah keselamatan. Yang kedua, iman itu berbeda dengan yang namanya kekhawatiran. Ini sudah pasti. Saya yakin kita semua tahu iman dengan kekhawatiran itu hal yang berbeda. Ya. Tapi samanya di mana? Samanya tidak kelihatan. Kita tidak pernah lihat bentuk iman bagaimana. Ya. Kita tidak pernah tahu bentuk iman yang bagaimana. Yesus hanya pernah katakan, jikalau imanmu sebesar biji sesawi. Ya. Tapi apakah kita tahu iman itu hanya seperti biji sesawi DP model? Kita tidak pernah tahu apakah iman seperti biji beras. Ya. Kita tidak pernah tahu iman itu seperti apa. Kekhawatiran juga kita tidak pernah tahu bentuknya bagaimana. Kita tidak pernah lihat. Jadi mereka sama, iman dan kekhawatiran sama-sama tidak kelihatan. Sama-sama kita tidak tahu bentuknya. Tetapi dampak dari iman itu, hasil dari iman dan kekhawatiran itu ada di dunia nyata. Kita bisa lihat, ya. Kalau teman kita mungkin sedang khawatir, kita bisa lihat dari raut wajahnya, ya. Dia tidak bisa mau sembunyikan, ya. Kita bisa lihat dari, dia ini sedang begini, ya. Tapi kalau kita pasti tahu membedakan mana yang ketika kita melihat orang yang beriman dan orang yang sedang khawatir, kita pasti melihat ada perbedaan jauh. Ada perbedaan yang begitu nampak, ya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, iman dan kekhawatiran itu tidak bisa bekerja sama. Cuman cara kerjanya yang sama. Cara kerja iman dan kekhawatiran ini itu orang katakan dalam dimensi roh. Tapi hasilnya di dunia nyata. Dampaknya kita bisa lihat. Dampaknya kita bisa rasakan. Orang lain bisa rasakan. Orang lain bisa lihat dampaknya itu. Kita tidak pernah lihat karena dia bekerja dalam dimensi roh. Tapi hari ini saya mau katakan, ya, mari yang kita tanamkan dalam diri kita bukan kekhawatiran. Tapi mari yang kita tanamkan dalam diri kita adalah iman. Amin. Semua manusia punya potensi untuk khawatir. Semua manusia punya potensi ini. Ya. Tetapi ingat, dalam diri kita ada potensi yang Allah sudah taruh. Potensi yang lebih besar daripada kekhawatiran, ya. Potensi yang lebih kuat daripada kekhawatiran, ya. Potensi yang lebih hebat daripada kekhawatiran. Dia adalah potensi iman.
Ada kekuatan iman yang Tuhan sudah taruh. Ya. Saya katakan ketika doa malam ya, 2 minggu yang lalu kalau tidak salah. Ya. Saya katakan kita tidak akan pernah bisa lepas dari kekhawatiran kalau kita tidak percaya dengan kekuatan yang Tuhan sudah taruh dalam diri kita. Kita tidak akan pernah bisa lepas dari kekhawatiran ya, kalau kita belum percaya dengan kekuatan iman yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Terkadang ketika kita menghadapi masalah ya, sebagai manusia ya, jujur terkadang kita khawatir lebih dulu. Terkadang kita khawatir lebih dulu ya. Tapi ingat ya, sebagai orang Kristen ya, kita harus mengalahkan hal itu. Kita harus mengalahkan hal itu. Ingat, iman ya, ada potensi yang lebih besar daripada kekhawatiran. Ada potensi yang luar biasa yang Tuhan sudah taruh dalam diri kita. Jadi mari kita mau gunakan potensi itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Roma katakan orang benar hidup oleh iman. Kita hidup oleh iman. Mungkin hari ini kita mengalami hal yang berbeda dari yang saya pernah alami. Tapi hari ini saya mau katakan iman tetap bekerja sama. Iman tetap ada. Iman masih ada dan iman masih akan tetap bekerja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi mari kita mau gunakan iman kita. Jadi mari kita mau fungsikan potensi yang luar biasa yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Potensi yang hebat, potensi yang luar biasa itu tidak salah-salah Tuhan taruh dalam hidup saya. Karena dari hal itu saya bisa melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan saya. Dan yang terakhir, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, iman bukan mustahil. Tetapi iman mengajarkan kita untuk melewati hal-hal yang mustahil. Iman bukan mustahil, tapi iman mengajarkan kita untuk melewati hal-hal yang mustahil. Amin. Mungkin orang berkata, tidak mungkin. Mustahil dia mau bisa. Tapi dengan iman, kita mengajarkan kita untuk melewati hal-hal yang mustahil. Jadi ingat, tidak sia-sia iman itu Tuhan taruh dalam hidupmu. Jadi mari kita mau gunakan potensi itu. Mari kita mau fungsikan potensi itu. Karena kenapa? Ketika potensi itu engkau gunakan, itu akan menjadi bagian kehidupanmu. Dan itu akan membawa engkau kepada tujuan keselamatanmu. Amin. Tujuan kita adalah selamat. Mari kita mau menjadi pribadi-pribadi orang-orang Kristen yang memiliki iman. Ingat ketika Tuhan datang, Tuhan cari adakah iman yang kutemui di bumi. Mari sebagai orang Kristen, ketika kita rasa kita sudah memiliki iman yang kuat, mari kita mau bangun saudara kita yang lain. Mari kita mau tolong saudara kita yang lain. Mari kita mau saling menopang. Karena kenapa? Supaya kita sama-sama mendapat tujuan iman kita, yaitu keselamatan kekal bagi kehidupan. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Ya api Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah.